Good afternoon, Sunday, Monday, and how are you today? Baik, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari gitu ya teman-teman lah. Mempelajari kerja bahagia seperti SpongeBob SquarePants atau lebih sederhananya gimana sih caranya bentar teman gimana sih caranya kita kerja sambil bahagia gitu tanpa adanya keluhan gitu. Oke, kita langsung ke bab pertama atau slide pertama. Mengapa SpongeBob SquarePants? Di balik humor kocak bikinnya Batum itu kan ada berbagai macam gitu yang dapat kita pelajari dan temukan kegembiraan sejati dalam setiap tugas yang dia kerjakan gitu. Itu selalu optimis, positif gitu, bangun pagi dan lain sebagainya. Mantra utama yang sering kita dengar setiap dia kerja itu aku siap gitu. Jadi keren banget gitu, dan dia tanamkan. Kita coba deh kita pikirkan selama berapa tahun, berapa bulan kita lihat dari hasil karakter ini yang sangat luar biasa sekali. Ya, ini sifatnya positive vibes gitu, positif sekali tanpa adanya rasa sedih. Kalau ada sedih dia bikin moodnya itu balik lagi gitu ke hal yang nggak bikin dia sedih gitu loh. Antusiasme memulai hari. SpongeBob tidak pernah datang ke dapur Krusty Krab dengan rasa yang malas atau mengeluh. Ia memulai setiap harinya dengan niat dan tekad yang positif. Dari sinilah kita pelajari tekad positif itu utama, bukan hanya motivasi. Motivasi itu kan kadang-kadang kita tidak bisa pelajari juga atau kita dalami juga, karena motivasi itu terkadang sampai di tengah jalan aja gitu, nggak lanjut. Ada sih motivasinya seperti halnya aku tidak ingin seperti ini, aku ingin berubah. Itu perlu adanya disiplin, konsisten, dan juga tekad yang positif. Sedih boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti halnya SpongeBob gitu. Pelajaran karir, sikap mental saat menyambut pekerjaan yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan kepuasan sepanjang hari gitu. Ketiga atau slide ketiga lah, pilar kebahagiaan kerja gitu. Pertama itu kita harus cintai tugas kita atau pekerjaan kita. Kenapa kita harus cintai? Karena kalau kita mencintai itu akan setulus dengan apapun komplain atau kritik dari pelanggan, mau itu negatif, positif, kita akan terima aja gitu. Si SpongeBob SquarePants ini kan dianya masak Krabby Patty bukan sekedar pekerjaan yang bisa dapat gaji aja gitu, melainkan passion utamanya atau tujuan utamanya gitu. Tempat dia menyalurkan keahlian terbaiknya. Intinya kita itu harus cintai dulu pekerjaan kita. Ini juga pelajaran untuk saya sendiri sih. Kadang-kadang saya itu nggak terlalu mencintai pekerjaan saya. Jadi dari sinilah kita semoga bisa mempelajari gitu. Selanjutnya ialah empati rekan kerja.
Meskipun kadang-kadang kita lihat Squidward gitulah, Squidward itu terkadang kita lihat muka Squidward itu kan kesel, sinis, dan nggak ada intinya, sama halnya orang yang lembur gitu, banyak pekerjaan gitu, bete lah intinya, nggak ada mood. Kita itu boleh seperti itu, tapi sebisanya kita harus menjadi seperti SpongeBob gitu. Selanjutnya adalah standar tinggi gitu, konsisten menjaga kualitas tanpa kompromi, memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, itu yang utama. Selanjutnya, integritas dan konsistensi kerja. SpongeBob itu kalau nggak salah itu dia mendapatkan 300 lebih penghargaan beruntun karyawan terbaik. Kunci kebanggaan employee of the month. Gelar ini bukan didapat dari hasil kecurangan. Intinya dia itu konsisten dan ada dedikasinya gitu untuk kerja gitu. Intinya saya itu hidup untuk kerja, kalau nggak kerja saya tidak bisa makan gitu, meskipun gajinya kecil dari tuan Crab, tapi dia tetap bahagia loh. Anehnya gaji kecil, tuan Crab itu sungguh pelit banget gitu. Ya mau gimana ya, kita kembali ke topik itu, mempelajari kerja bahagia persis SpongeBob. Selanjutnya SpongeBob Squidward 2 mindset atau pola pikir. Kalau SpongeBob itu pola pikirnya kerja sarana berkarya. Kenapa dia bilang sarana berkarya? Karena itu sudah hobinya gitu. Karena dia berpikir ini adalah pilihanku, maka aku harus mencintai pekerjaan ini. Yang selanjutnya adalah pola pikir dari Squidward. Kerja itu beban. Kenapa dibilang beban? Ya kita bisa lihat sendiri. Dia itu Squidward itu kan berfokus kalau bekerja itu penderitaan. Selalu menunggu jam pulang, dia terus gitu. Tungguin jam pulang, kalau sudah jam pulang dia sudah bahagia. Itu pun kadang-kadang gak bahagia. Oleh Squidward ini kan bertetangga dengan SpongeBob. Intinya jangan pernah kita berpikiran negatif lah kira-kira. Kalau kerja itu cuma beban, budak korporat dan lain sebagainya. Intinya hidup ini kan kita butuh kerja. Kalau nggak kerja ya kita nggak makan gitu. Kita boleh menyebutkan kalau budak korporat itu kalau orang tersebut bos atau mempunyai uang banyak. Kalau kita uangnya kecil, buat makan aja nggak bisa, masa kita ikut-ikutan orangnya kayak gitu? Ya nggak bisa lah. Tapi saya juga tuh kadang-kadang kayak seperti Squidward juga teman-teman, kerja itu beban. Semoga dari ini saya dapat mempelajari juga gitu. Menghadapi tantangan dapur, pertama itu kan atasan berorientasi uang gitu. Ya kita tahu Tuan Grab itu sangat pelit sekali. Dia selalu menjaga efisiensi gitu, nggak terlalu boros gitu. Minyak goreng kadang-kadang itu aja gitu. Ya gitulah teman-teman. Selanjutnya jangan biarkan negatif menular. Tetap bersikap ramah dan positif walaupun lingkungan sekitar atau rekan tim cenderung cemberut.
Selanjutnya, resiliensi cepat saat terjadinya kesalahan. Ketika resep rusak atau dapur kacau, biasanya SpongeBob segera bangkit tanpa menghabiskan waktu menyalahkan keadaan gitu. Pokoknya harus ada kreativitas juga gitu teman-teman jikalau ada kesalahan. Lanjutnya, menjadikan rutinitas sebagai seni. Kalau menurut SpongeBob, membalik daging burger Krusty Patty bukan sekedar pekerjaan mekanis yang membosankan. Ia berpikir kalau itu seni yang tinggi dan cinta dan kebanggaannya tersendiri gitu. Ketika kita menemukan makna dalam tugas sekecil apapun, rutinitas otomatis berubah menjadi sumber kebahagiaan gitu loh. Keren banget SpongeBob ini yang bisa kita pelajari. Penerapan di dunia kerja modern. Prinsip SpongeBob berlaku di Bikini Bottom. Manfaat di dunia kerja. Prinsipnya ya gitulah. Lanjut ke berlakunya ya. Menyapa pembalik daging, memiliki hubungan emosional positif, dan tools kerja. Continuous learning, terus berlatih teknik membalikan burger, selalu mengasahkan skill meski sudah di level senior gitu. Menghadapi inovasi plankton dengan tenang, tetap tenang, kreatif, pokoknya seperti itu. Dampak positivitas pada performa. Kalau di sini kan kepuasan kerja 95, produktivitas tim 89 gitu. Dan juga loyalitas pelanggan 95%, tingkat stres atau burnout itu 20%. Ini adalah data karyawan yang membawa pola pikir positif seperti SpongeBob, memiliki tingkat efisien tinggi sekaligus risiko burnout yang sangat rendah. Kutipan yang bisa kita pelajari, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan hati, rasa ingin tahu, dan senyuman yang tulus. Ini sebenarnya tim saya yang membuat PPT-nya teman-teman. Jadi ya, intinya kita dapat memahami itu. Pekerjaan itu harus kita cintai. Intinya di sini kan aku siap. Apakah Anda siap menjadi employee of the month di karir Anda sendiri? Kalau sesi tanya jawab, teman-teman silakan bertanya pada diri sendiri, apakah sudah bisa gitu menerapkan seperti ini gitu. Rahasia etos kerja positif. Semoga kita semua dapat mendalami ya, karena ini kan sebuah pelajaran juga gitu yang bisa kita pelajari dari SpongeBob. Oke, itu aja video kita kali ini. Thank you for watching, and then have a nice day, and don't forget, always give positive vibes. Goodbye.